Dimulai sekarang nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhormat Bapak Supriyadi selaku pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dan sebagai narasumber pada kegiatan Sawalan hari ini. Yulianto selaku Ketua MGMP Matematika Kabupaten Sleman dan juga Bapak Ibu Guru anggota MGMP Matematika Kabupaten Sleman yang sudah bisa bergabung dalam acara Sawalan virtual kali ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih bisa berkesempatan untuk berkumpul dalam acara Sawalan virtual MGMP Matematika Kabupaten Sleman. Tak lupa kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang sudah bisa bergabung. Sebelumnya, marilah sebelum acara dimulai, saya bacakan terlebih dahulu acara pada siang kali ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari ketua, yang ketiga inti dari Sawalan nanti disampaikan oleh Bapak Supriyadi, keempat penutup, dan yang kelima lain-lain. Marilah acara segera kita mulai. Yang pertama pembukaan. Mari Bapak Ibu kita buka acara hari ini dengan berdoa. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini nanti dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Kita lanjutkan acara yang berikutnya adalah sambutan dari Ketua MGMP. Kepada Bapak Yulianto, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama Bapak Supriyadi, pengawas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Selamat siang, selamat bergabung. Pertama kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum untuk saudara sayang Muslim. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Berikutnya, kami atas nama pengurus MGMP Matematika SMP dan MTS Kabupaten Sleman, mohon maaf apabila ada kekurangan, ketidakbaikan dalam pelayanan kami selaku pengurus yang tentunya berimbas pada teman-teman semuanya. Karena tidak ada imbal pernyataan dan sambutan Sawalan, saya langsung saja menyampaikan bahwa kita semua saya harapkan mengikhlaskan apabila ada di antara kita yang berbuat salah, ada sesuatu yang kurang berkenan, kita semua saling mengikhlaskan. Semoga ke depan MGMP Matematika lebih maju lagi, didukung oleh kemajuan seluruh anggota-anggotanya. Demikian sambutan singkat dari Ketua pada kegiatan virtual siang hari ini. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Titin selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yuli yang sudah memberikan sambutan dan juga ikrar. Karena tidak ada acara ikrar, tadi sudah disampaikan ikrar oleh Pak Yuli. Semoga kita semua bisa saling memaafkan dan semoga semua amal ibadah kita selama di bulan Ramadan dapat diterima oleh Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan acara yang ketiga adalah inti Sawalan yang akan disampaikan oleh Bapak Supriyadi. Kepada Bapak Supriyadi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabul karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati uiddat lil muttaqin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al ilma hayatul Islam wa imatul iman. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilmi walau bisin. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ikmali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amali akhiraka ka'annaka tamutu. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam kondisi sehat tanpa ada aral suatu apapun, walaupun dalam posisi pandemi COVID-19. Ini kalau kita semua tidak merasakan efeknya, tapi Pak Juli pernah merasakan efeknya, yaitu pernah mengikuti karantina mandiri selama 14 hari. Dipun rasanya Pak Juli, karantina 14 dino. Nah, Pak Juli pernah mengalami, kita semua tidak pernah mengalami. Atau ada yang lainnya yang pernah karantina 14 hari, karantina mandiri. Ibu Bapak yang saya hormati, alhamdulillah juga patut panjat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pertemuan ini walaupun agak tersendat-sendat karena terkendala sinyal, kita bisa melaksanakan. Minimal pada kesempatan hari ini kita bisa melihat beberapa wajah ibu bapak secara virtual. Ini ya, mudah-mudahan ini sebagai tombol kangen. Yang pertama saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah bagi ibu bapak yang beragama Islam, dan ini mudah-mudahan menjadi pendorong kita untuk maju ke depan, khususnya pendidikan matematika di Kabupaten Sleman lewat MGMP matematika ini. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada panutan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nanti syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Bapak yang saya hormati, tradisi sawalan ini memang sekarang sudah bergeser. Memang awalnya dulu memang ini adalah budaya Bapak Ibu yang itu. Tapi sekarang sudah bergeser bahwa sawalan ini sudah dimiliki oleh semua agama, semua kalangan itu memiliki. Di beberapa tempat itu bahkan mayoritas penduduknya beragama non-Muslim, bahkan kalau menurut hitungan informasi yang terima itu ada salah satu dusun itu mayoritas agamanya itu non-Muslim, 80% itu tetap mengadakan sawalan. Sik diundang ya Ustadz yang beragama Islam. Itu. Jadi mereka mendudukkan bahwa ini memang sumbernya dari kita, dari Islam. Terus dia tetap walaupun beragama non-Muslim mengadakan sawalan tetap menggunakan narasumber dari yang beragama Islam. Bapak yang saya hormati, ya, bahwa adanya Syawal ini kan didahului dengan peristiwa sebelumnya. Ada peristiwa didahului dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Kalau kita itu kan didahului dengan puasa 1 bulan, puasa 30 hari atau 29 hari. Kalau kebetulan bulan ini 30 hari, tetapi hitungannya itu adalah tetap 1 bulan. Baik itu 29 hari maupun 30 hari itu hitungannya 1 bulan itu. Ya.
di agama yang lain pun juga ada tradisi puasa itu. Di teman-teman pengawas itu ada beberapa yang beragama non-muslim, seperti Pak Thomas, Bu Zulia, Pak Darwanto. Itu juga menyatakan bahwa beliau pun juga ada tradisi puasa itu. Bahkan Pak Thomas kalau puasa 40 hari, tidak hanya 30 hari atau tidak hanya 29 hari. 40 hari Pak Thomas itu puasanya. Dan itu merupakan syariat juga itu, syariat di agama Katolik. Di Kristen Katolik ada puasa 40 hari. Di agama yang lain, saya ambil contoh, Hindu, itu juga ada ya, puasa. Itu. Salah satu yang terkenal seluruh dunia adalah ketika Nyepi. Nyepi itu kan puasa sehari semalam. Gitu ya. Itu tidak boleh menghidupkan api, tidak makan selama 1 hari 1 malam. Itu. Kalau yang lain kan ada juga ya, saya yakin ada bahwa agama-agama yang berada di Indonesia ini mempunyai tradisi puasa. Ibu Bapak yang saya hormati, bahwa puasa ini kalau kita sebagai orang Jawa itu puasa sebagai orang Islam itu adalah upaya untuk upaya untuk menghilangkan dosa-dosa yang awal kita itu, dosa-dosa yang telah kita lalui, yang telah kita laksanakan, dosa-dosa dulu yang sudah kita lakukan. Banyak sekali keterangan-keterangan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis itu yang menyatakan bahwa siapa yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan maka akan dihapus dosanya. Nanti kembali lagi suci seperti ketika masih lahir, ketika kita masih seperti bayi. Nah, itu artinya masih suci. Nah, kondisi ini dilengkapi, disempurnakan dengan orang Jawa, ya, dengan orang Jawa, agar hubungan dengan Allah itu bersih, kemudian dilengkapi lagi hubungannya dengan manusia itu juga bersih, maka diadakan sawalan ini. Atau kalau di Jawa ya ada yang menyebut halal bihalal. Bukan hanya di Jawa ya, di Sumatera juga ada halal bihalal. Al-halalu bil halali, saling menghalalkan. Perang metodenya berkembang. Kalau dulu itu halal itu ya tetap suan-suanan itu. Yang modern itu dulu pakai kartu lebaran, itu sudah modern dulu. Nah, sekarang itu sudah ketinggalan. Sekarang sudah pakai WA. Sudah pakai ini yang kita laksanakan sekarang ini Zoom dan pakai yang lain-lainnya itu. Ya. Ibu Bapak yang saya hormati, ya. Kalau di dalam tradisi orang Islam kan halal bihalal itu saling mengikhlaskan kesalahan satu dengan yang lainnya. Dalilnya jelas sekali, wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardi. Itu bersegera kamu minta ampun. Jadi tidak asli-aslinya itu tidak harus menunggu bulan Syawal. Itu bersegeralah ketika kita merasa mempunyai salah, maka kita bersegeralah untuk meminta ampun. Itu dalam ajaran Islam kita. Gitu. Supaya nanti itu bermakna, mari kita ambil beberapa ajaran agama kita, agama Islam, yang bisa menguatkan kita sebagai pendidik ini untuk mendidik anak kita. Saya ambil hadis Nabiullah SAW, al-ilma hayatul Islam wa aimatul iman. Ilmu itu kehidupannya orang Islam dan tiangnya iman. Jadi selama masih ada ilmu, maka kita ini akan berkembang, akan hidup. Hidup ini akan tertata selama masih ada ilmu. Kalau ilmu itu sudah lenyap, itu maka kehidupan ini tidak akan tertata lagi. Apa bisa itu? Oh bisa.
Allah itu kalau mau mengambil ilmunya itu lewat orang-orang yang mempunyai ilmu banyak itu diambil, dipanggil. Maka ilmu yang ada di dunia ini otomatis akan berkurang. Kalau Allah akan memberikan ilmu pada dunia juga bisa lewat semacam itu. Ilmu diberikan lewat orang-orang tertentu. Nah ini kalau ini jalurnya bisa lewat penelitian, bisa lewat yang lain-lain. Selama masih ada ilmu, maka ini kehidupan ini akan masih tetap berjalan. Semua di dalam kehidupan itu dari sendi-sendi yang kecil sampai dengan sendi yang besar itu memerlukan ilmu. Yang kecil misalkan kita ambil contoh yang kecil ya, yang sangat kecil saja. Kita pakai sepatu itu pun pakai ilmu kok. Hanya menggunakan sepatu itu pakai ilmu. Oh, nek sepatu itu dipakai di kaki. Kalau dengan mau menggunakan kaos kaki ya kaos kaki dulu, baru sepatu. Karena mungkin tuh kita menggunakan mengenakan sepatu dulu baru kaos kaki. Itu artinya kita tidak ini di kehidupan yang lain, pergaulan semuanya ilmunya. Ibadah ada ilmunya, semua ada ilmunya. Sampai Allah itu ngendika di dalam Al-Quran itu, kalau kamu pengen sukses dunia, ada ilmu. Pengen sukses akhirat, maka intinya adalah ilmu. Semuanya ilmu. Nah, di sini. Nah, ilmu ini ya, yang berkembang di dunia ini, yang mengembangkan siapa? Yang mengembangkan kita, guru ini. Yang mengembangkan kita, ilmu. Kalau ilmu berkembang, kemudian logika berjalan, maka iman seseorang itu akan bertambah kuat. Semakin tambah ilmunya seseorang itu, maka imannya akan bertambah kuat. Karena logikanya akan semakin jalan. Kok nganu orang no gambar speaker dicoret ngono ya, ngono Ibu. Nah, itu semua akan berjalan. Maka Nabi ketika Allah ilma hayatul Islam wa aimatul iman. Ibadah juga begitu. Ibadah juga ada ilmunya. Kalau ibadah tanpa ilmu ya batal. Suatu cerita ini, Mukidi ini seorang imam musola, wis diding, yang rapi mau mengimami sholat, meruput, biasanya datang terlambat meruput, meruput ngimami sholat, nah, lemoco di fasih betul itu sampai rampung, terus biasanya tidak naik mimbar, mungkin naik mimbar. Dikira akan ceramah oleh jamaahnya itu. Ya betul-betul bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu Bapak, ini nyuwun ngapunten, mangke anggenipun salat pun wangsuli melih nggih. Loh, kok pun wangsuli, Pak? Jebule kalau muruput wae lali rong wudu. Jadi ini mangat muruput mergo lali rong wudu. Nah, wah, ora gor dibalangi serandang. Karena mungkin dia punya ilmu, tahu ilmunya, sehingga dia katakan kalau dia tidak tahu ilmunya oleh sholat itu ragu, kan menengah itu nek goroh gitu, seorang menengah malah dosani wong kabeh loh. Karena dia punya ilmu sehingga itu dikatakan gitu. Kemudian saya lanjutkan ada hadis yang lain lagi, ilmu itu ya. Nah, utsrubul ilmi walau bisin. Sampai-sampai Nabi itu memerintahkan kita carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Jarak antara Arab dengan Cina itu jauh luar biasa jauhnya. Waktu itu belum ada armada yang secanggih ini. Tetapi Nabi kita memerintahkan kita agar kita mencari ilmu walaupun itu sampai ke negeri Cina. Itu betapa pentingnya ilmu itu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini betul-betul vital ya ilmu itu di dalam kehidupan itu khususnya untuk ajaran agama Islam. Kemudian berikutnya, ya,
ilmu ini nanti ya, ilmu ini akan bisa kita gunakan untuk menuntun kita. Kalau ada syair itu tidak ada balasan bagi seorang yang keluar rumah mencari ilmu kecuali Allah memudahkan jalan menuju surga. Ini iya itu. Kalau kita keluar mencari ilmu itu mencari ya, apalagi menyebarkan seperti Bapak Ibu. Balasannya satu, jalan menuju surga itu dipermudah. Ning yo sik tenanan, ojo ngelmu sik kleru. Nah, itu. Ilmu gitu. Ibu Bapak yang saya hormati, ya. Itu. Kalau kita kaitkan dengan pembelajaran kita, ya. Nabi itu kan gitu. Innama buistu li utami makarimal akhlak. Sesungguhnya tidakkah aku diutus dunia kecuali untuk memperbaiki akhlak. Ibu Bapak, akhlak itu identik dengan sikap. Akhlak itu identik dengan sikap, ya. Sehingga kalau kita kaitkan dengan pembelajaran yang kita laksanakan saat ini, terutama ketika kita melaksanakan penilaian, kan yang pertama kita upayakan adalah akhlak atau penilaian sikap. Penilaian sikap. Ini dia sangat identik sekali, ya. Jadi Nabi diutus ke dunia ini hanya untuk memperbaiki akhlak. Kita dalam pembelajaran yang kita pentingkan pertama kali adalah penilaian sikap. Penilaian sikap nanti implementasi ke pendidikan karakter. Kalau Pak Anies Baswedan kan karakter itu ada dua. Ya. Karakter yang sifatnya moral, karakter yang sifatnya kinerja. Karakter yang sifatnya moral itu ada iman, takwa, jujur, disiplin, dan sebagainya. Itu ya. Yang sifatnya kinerja itu yang kerja keras dan sebagainya itu. Nah ini kan saling terkait. Nabi diutus untuk memperbaiki akhlak, kita dalam pembelajaran. Kita dalam pembelajaran itu juga menguatkan sikap dengan melaksanakan pendidikan karakter. Nah, ini match sekali, ya, match sekali. Apa yang diajarkan oleh agama dengan apa yang kita terapkan di sekolah. Ini akan nyambung. Nah, itu. Kalau dalam pembelajaran apa dewasa juga ditegaskan. Kita itu dalam pembelajaran dewasa itu harus yang pertama itu karakter. Yang pertama itu pendidikan karakter. Karakter tadi kalau menurut Pak Anies itu ada karakter yang sifatnya moral, ada karakter yang sifatnya kinerja. Kemudian kompetensi. Kompetensi ini ada 4K. Ya, ini menurut Pak Anies ini ya. Kompetensi itu ada kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Kemudian yang satu lagi, menurut Pak Anies itu harus literasi. Literasi kita itu, kalau menurut Pak Anies paling tidak literasi baca, literasi budaya, literasi teknologi, literasi keuangan itu paling tidak. Kita sebagai pendidik itu baru berputar-putar pada literasi baca. Yang menurut informasi dari beberapa sumber itu minat baca kita itu tinggi. Minat baca kita tinggi. Sayang
belum diikuti dengan daya baca. Minatnya tinggi, dayanya belum. Kalau Pak Anies itu kan mencontohkan minat baca itu mau WA, wah banget, betah. Ini nek mau buku yang tebal, iruh bukunya wis mules, wis langsung mumet, langsung itu malah iso diare ya Pak Toro. Delok buku andel ini bahannya hujan ini. Ketika kuliah itu kan bahannya hujan ini waduh, bahasanya Inggris waduh. Itu. Ada WA yang sifatnya itu nasihat atau kepengetahuan sebagainya buahnya langsung dilangi gitu. Gitu. Ini. Nah, ini kita itu semacam itu ya. Karakter yang dikembangkan oleh negara adalah nasionalisme, kemandirian, religiusitas, integritas, dan gotong royong. Itu karakter yang dikembangkan oleh negara. Itu oleh negara kita Indonesia ini, terutama di pendidikan, di Kementerian Pendidikan ini. Nah, ini semua itu setelah saya lihat sumber-sumbernya, ini semuanya ada di ajaran agama kita. Terutama yang saya mati yang Islam. Nah, semua ada. Hubul waton minal iman. Minimal itu syair lah kalau tidak diakui sebagai hadis. Hubul waton minal iman itu ada syair yaitu yang cinta tanah air itu adalah sebagian dari jiwa nasionalisme. Mandirian ya. Ikmal dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ini hadis. Berusahalah kamu untuk duniamu seakan-akan hidup terus. Berusahalah kamu untuk akhiratmu seakan-akan besok pagi mati. Artinya apa? Artinya kita ini supaya mandiri dan berusaha keras. Berusaha keras, mandiri, itu ya. Berusaha untuk dunia kita ini, ya. Ini maka kita harus membayangkan bahwa kita akan hidup terus. Harta yang kita kumpulkan itu seolah-olah akan kita nikmati terus sampai tidak akan ada batasnya. Tapi kalau kita sudah urusannya dengan akhirat, Pak Mali akhirat karena akan tamu tunggu. Kita disuruh beribadah yang khusyuk-khusyuknya seolah-olah kita besok pagi itu akan mati. Ibu bapak bisa bayangkan sesuk-esuk awake diarep mati kira-kira le salat tenanan apa sembrono apa kaya mungkidi. Ya. Mesti semua orang kalau tahu besok pagi itu akan mati, kalau tahu umurnya itu tinggal 12 jam, mesti waktu itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan akhirat, untuk sanggup kita di akhirat. Saya yang seyakin-yakinnya itu. Bukannya dengan kemandirian, religiusitas. Dasar negara kita itu Pancasila. Pancasila itu yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Semua agama yang ada dan berkembang di Indonesia ini mengakui ajaran ketuhanan yang Maha Esa. Dan merupakan kristalisasi dari nilai-nilai masing-masing agama itu. Islam sudah jelas, Kristen juga sudah jelas begitu. Cuma kalau sudah ke dalam itu kan pelaksanaannya sendiri-sendiri, rumah tangganya sendiri-sendiri. Tapi inti atau kristalisasinya itu kan jadi satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ini religiusitas. Ini jelas ajaran semua agama. Itu. Ya. Integritas jelas. Nih, integritas kita semua agama, jujur dan sebagainya. Ada agama yang mengajarkan kon goroh, enggak ada. Itu. Jujur, kon maling enggak ada. Semua agama mengajarkan jujur,
buruh dan sebagainya. Integritas kita. Sudah. Gotong royong apa lagi? Ini di kitab Al-Quran sekian ribu ayat banyak sekali ya yang yang menyuruh kita itu untuk supaya zakat, infak, sedekah. Ini bahkan itu hampir setiap ada perintah sholat itu diikuti dengan perintah zakat, perintah sedekah. Agama yang lain itu juga begitu. Ini infak dan sebagainya sifatnya gotong royong. Hadis itu, ya, Quran ini malah ya, bahwa Allah tidak akan menolong seseorang selama orang itu tidak mau menolong saudaranya. Itu jelas. Jadi Ibu Bapak, kesimpulannya begini, ya, bahwa kalau kita itu menjalankan ajaran agama secara konsekuen, baik itu agama Islam, agama Kristen, Katolik, dan sebagainya, itu sudah menguatkan kita, ya, menguatkan kita untuk memberikan pendidikan karakter kepada anak-anak. Minimal nanti kita kalau benar-benar itu nanti akan menjadi teladan di sekolah. Ini ending kami dari itu, bahwa nanti kalau kita sudah mampu untuk melaksanakan itu, melaksanakan ajaran agama dengan konsekuen ini, nah, nanti anak-anak kita itu juga akan ketularan. Ini sampai di sini dulu, ini sudah 26 menit. Maaf, kemarin saya tadi pagi saya matur sama Pak Zuli 20 menit, ini sudah melanjak 6 menit. Nah, nanti bisa dilanjutkan kalau kondisi sudah normal atau di acarain di event yang lain. Ya, kalau patenin pamunten, adu kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Bapak Supriyadi yang telah menyampaikan inti sawalan. Banyak sekali yang kita dapat ambil. Yang jelas apa yang disampaikan oleh Bapak Supri tadi memacu kita untuk selalu menjadi pendidik yang profesional, sehingga nanti dalam pelaksanaannya kita bisa menjadi teladan yang baik di sekolah, terutama dalam pendidikan karakter. Terima kasih Pak Pri. Kita lanjutkan acara yang berikutnya adalah penutup. Bapak Ibu, karena demi acara sudah kita laksanakan dengan baik, maka kita lanjutkan untuk acara penutup. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan doa. Namun sebelumnya saya selaku pembawa acara mohon maaf jika dalam membawakan acara ini masih banyak dari kekurangan. Kita tutup dengan berdoa bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah.